Seperti itulah yang ditunjukkan oleh para pemain Filipina malam tadi. Mereka tampak cukup frustasi dengan permainan cepat para punggawa Garuda Muda. Selain punya kecepatan, mereka juga tak pernah takut ketika duel 1 versus 1 di atas lapangan. Sehingga permainan brutal dan kasar adalah salah satu solusi untuk bisa menghentikan para pemain Indonesia. Tapi meski mendapatkan permainan kasar, anak asuh Coach Gerald tetap masih bisa fight selama 90 menit di lapangan. Dan hal itulah yang kemudian membuat pelatih Filipina, Butrex, dan heran sendiri. Dengan mentalitas baja yang dimiliki para punggawa Garuda Muda, selain itu dirinya juga memperingatkan Malaysia untuk hati-hati dengan Indonesia. Ini nih yang Mimin suka dari Coach Gerald. Dia selalu punya kejutan-kejutan tak terduga di setiap pertandingannya. Tak hanya itu saja, meski beberapa minggu menangani timnas U23, Coach Gerald membuktikan kecerdasannya dalam mengotak-atik strategi dengan begitu cepat. Sehingga permainan Indonesia tak monoton dan selalu enak untuk ditonton sampai akhir pertandingan. Dan semua juga tahu kalau kolektivitas telah menjadi ciri khas dari permainan timnas U23 di bawah arahan Coach Gerald, di mana tim ini sama sekali terlihat tidak bergantung pada 1 atau 2 pemain saja, sehingga sistem yang dijalankan tampak berjalan dengan oke dari 2 laga yang sudah dilakoni. Ya, setiap pemain seolah tahu tugasnya masing-masing, sehingga terlihat jelas tim Garuda begitu kompak baik saat defense maupun menyerang. Meskipun kembali lagi masih ada banyak catatan, minimal secara pattern permainan, Garuda Muda bisa dibilang siap menghadapi event di level Asia. Dan hal itu semakin diperjelas ketika Indonesia hampir menyapu bersih di babak penyisihan grup ini. Karena Indonesia baru akan berjumpa Malaysia pada 21 Juli mendatang. Sementara itu, match terbaru melawan Filipina menjadi sorotan berbagai pihak karena dalam match tersebut beberapa kali para pemain timnas mendapatkan permainan keras. Bahkan Mimin berani bilang kalau pertandingan ini bukan sekedar laga biasa, tapi ini adalah drama sepak bola penuh ketegangan, di mana setiap detik terasa seperti uji nyali. Dan kemenangan diraih dengan keringat, kerja keras serta semangat juang yang membara. Pada akhirnya mampu Garuda tersenyum lega di akhir laga. Ya, sejak peluit kick-off dibunyikan, kedua tim langsung terlibat dalam adu strategi yang menegangkan. Filipina yang datang dengan kepercayaan diri usai mengalahkan Malaysia 2-0, menunjukkan permainan fisik dan disiplin. The Young Ascos di bawah asuhan pelatih Gareth McPherson terlihat sangat berusaha mengandalkan serangan balik cepat dan pertahanan rapat. Dan Indonesia yang diasuh pelatih karismatik Gerard Vandenberg tampak bak singa yang tak kenal takut. Sampai pada akhirnya di pertengahan babak pertama, sebuah kemelut hasil dari lemparan ke dalam Robbie Darwish berhasil memaksa pemain Filipina melakukan gol bunuh diri. Skor 1-0 tentu saja membuat intensitas laga semakin panas. Karena setelah itu Filipina benar-benar berusaha menaikkan lagi pressing mereka. Namun sampai akhir babak pertama, Indonesia terbilang cukup mampu mengendalikan situasi. Sementara di babak kedua, Filipina coba untuk bangkit dengan semangat membara dan berusaha menyamakan kedudukan. Akan tetapi salut untuk semua pemain Garuda yang tetap berusaha tenang menjalankan game plan yang sudah ditata rapi. Dan bisa dibilang Indonesia sangat dominan baik dari sisi possession ataupun peluang besar. Tercatat Garuda Muda mampu menguasai possession dengan persentase 66%, disusul 7 shot on target berbanding 1 yang didapat Filipina. Nah, yang jadi poin plus, tentu akurasi passing tim Garuda di laga ini mencapai 88%. Namun di laga ini, finishing menjadi masalah, di samping penampilan kiper Filipina yang cukup gemilang.
Filipina akui stamina badak Indonesia. Pelatih timnas Filipina U23, Gareth McPherson, cukup terkejut dengan stamina luar biasa para pemain muda Indonesia. Mereka seolah tak memiliki rasa lelah dan punya mentalitas baja. Karena seperti kita tahu dalam match tadi, Indonesia benar-benar mendapatkan permainan kasar dari pemain Filipina, namun mereka tetap berdiri tegak dan melanjutkan pertandingan hingga 90 menit di lapangan. Dan momen itulah yang akhirnya membuat pelatih Filipina sadar kalau pemain muda Indonesia memang punya stamina yang tak bisa dianggap remeh. Selain itu, Gareth McPherson juga memperingatkan para punggawa Malaysia untuk hati-hati jelang menghadapi Indonesia pada hari Senin mendatang. Tanamkan mentalitas ala sepak bola Eropa. Gerard Vandenberg datang bukan cuma bawa strategi, ia bawa cara berpikir, cara berlatih, dan cara bertanding yang benar-benar baru untuk timnas U23. Dalam latihan, dia mengubah rutinitas, bukan lagi latihan panjang berjam-jam, tapi pendek, padat, intens, dan penuh tekanan waktu. Pemain dipaksa membuat keputusan cepat, berpindah posisi, dan tak boleh lengah walau sedetik. Dan yang lebih penting, semua pemain harus berlari 90 menit. Itu bukan kasihan, itu prinsip. Vandenberg menyebut latihan di cuaca panas Indonesia terasa seperti latihan di neraka. Tapi dia justru senang karena para pemain tidak mengeluh. Mereka justru menerima dan menyerap semua metode yang diterapkan. Ia ingin skuad Garuda Muda punya stamina pikiran dan tubuh, menyerang dengan cepat, bertahan dengan kompak, dan menjaga fokus dari menit pertama sampai peluit panjang. Ini bukan hanya soal fisik, tapi tentang mentalitas, bahwa pertandingan belum selesai sampai benar-benar habis. Dan kalau kamu ingin bersaing di level Asia, bahkan dunia, mentalitas seperti inilah yang harus ditanamkan dari sekarang. Dan hal itu sudah bisa terlihat dalam pertandingan melawan Brunei dan Filipina, di mana ketika melakukan serangan, para pemain aktif berlari untuk membantu membangun serangan, sehingga membuahkan peluang lebih besar dan gol. Lini tengah timnas jadi sorotan. Di lini ini ada nama Robby Darwish. Ia bekerja cukup baik untuk melapis lini belakang dan menghasilkan gol dengan lemparan ke dalamnya di babak pertama. Di babak kedua, permainan-permainannya makin jago. Lalu ada Arkan Fikri yang bermain mobile di lini tengah dan menjadi dinamo permainan Indonesia U23. Permainannya juga makin apik di babak kedua dan bahkan sempat mendapatkan kans untuk mencetak gol. Kemudian ada Tony Firmansyah yang juga bekerja keras di lini tengah dan sempat dilabrak lawan di awal-awal babak pertama. Permainannya makin terlihat di babak kedua dan ia terlihat berada di mana-mana untuk membantu timnya bertahan dan menyerang, dan sempat pula mengancam dengan sepakan dari luar kotak penalti, di mana ketiganya sama-sama bermain sangat baik malam tadi. Hal yang sekali lagi membuktikan kalau Indonesia tak pernah kehabisan talenta-talenta muda terbaiknya. Dan terlepas dari apapun, intinya kita tak boleh cepat puas. Meski menang atas Filipina di match kedua ASEAN Cup U23, namun masih banyak PR yang harus diselesaikan oleh Coach Gerard Vandenberg. Karena ingat, jika ingin bisa bersaing di Piala Asia dan lolos Olimpiade 2028, harus menjadi tim yang super kuat untuk mencapai hasil maksimal.